Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada, dan juga mempelai Kristus yang boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perenungan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kalau Tuhan sudah memberikan satu kekuatan, satu kesehatan yang begitu luar biasa, dan Tuhan yang telah melindungi istirahat kami sepanjang malam hari ini. Nah, pagi hari ini kami rindu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya mengambil dari 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya dan ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak-Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Community of Miracle, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, ya, merupakan kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan. Nah, di manakah kita saat ini berada? Faktanya, waktu hidup sangat terbatas. Siapapun kita, baik muda, tua, seberapa sukses kita yang telah kita raih, yang namanya kematian adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan apakah yang saat ini kita persiapkan? Di dalam pembacaan kita tadi, Hizkia sakit, lemah dan tak berdaya. Bayangkan, pada waktu itu dia menerima seorang tamu yang sangat penting, yaitu Nabi Yesaya. Ya, tamu yang sangat penting tidak mendatangkan satu sukacita, tetapi justru mengabarkan vonis mati. Dan saya yakin percaya seperti Hizkia pun akan terkejut. Ya. Hizkia, seorang raja, dan dikatakan dia di dalam ratapannya, bagaimana dia mengatakan bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Seorang raja, dan disitu katakan meratap histeris, ya, di ayat yang ke-3, ya. Dan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Wah, ini sesuatu tangisan yang kalau kita dibayangkan itu, ya, dan ratapan yang begitu histeris. Hizkia mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan Hizkia itu terkenal raja yang saleh. Kalau kita lihat latar belakang merestorasi, ya, peribadatan di daerah Yehuda,
membersihkan bangsanya dari penyembahan berhala. Dia menghancurkan Nehustan, ular tembaga yang dibuat Musa, yang dijadikan berhala bagi umat Israel. Kalau kita mau membaca di 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Nah, ini adalah hal-hal yang Hizkia tunjukkan. Nah, mempelai Kristus yang terkasih dan keluarga besar Community of Miracle. Kalau kita belajar dari Hizkia ini, betapa hidup saleh itu sangat penting dan sangat diperlukan. Tetapi itu bukan jaminan bahwa kita pun akan mengalami seperti Hizkia. Lalu apa yang akan kita persiapkan kalau tiba-tiba hal ini datang kepada setiap kita? Dalam kepanikan, dalam keterkejutannya, dalam Hizkia menangis histeris. Ternyata Tuhan mendengar. Ayat yang keempat kita akan baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah, dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memakai kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Community of Miracle dan Mempelai Kristus dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Satu hal sangat luar biasa yang sangat mengejutkan. Alkitab mencatat bahwa Yesaya belum keluar lagi dari pelataran tengah. Jadi masih ada di dalam rumah Raja Hizkia. Jadi setelah dia mengabarkan Raja Hizkia dalam keadaan sakit, dia menengok di kamar dan memperkatakan bahwa dia divonis mati. Belum lagi dia keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan datang suruh balik dan mengatakan, hari ketiga Hizkia akan sembuh dari sakitnya. Bahkan Tuhan mengatakan memberikan perpanjangan waktu untuk hidup 15 tahun. Ya, ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan Hizkia. Ya, meskipun Tuhan berdaulat atas hidup manusia, ya, wajar ketika Hizkia bertanya, apa kesalahannya? Bukankah ia sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Apalagi umurnya baru 39 tahun. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa apa yang telah Allah nyatakan di masa depan belum tentu tidak berubah. Ini yang pertama. Ya, bahwa apa yang telah kita nyatakan di masa depan belum tentu tidak berubah. Seperti peristiwa Yunus. Yunus dipakai Tuhan. Sekalipun dia sudah melarikan diri di hadapan Tuhan, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk mempertobatkan Niniwe. Sebab Allah peduli, berbelas kasihan. Ya. Yang kedua, doa kita dapat mempengaruhi Allah. Kita harus yakin dan dengan kesungguhan hati. Ya. Di dalam Yesaya 38 ayat 4 sampai yang ke-7. Yesaya 48 48
Yesaya 48 ayatnya yang 4 sampai yang ke-7. Ya. Luar biasa. Nah, di situ dikatakan ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, bagi Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Nah, ternyata ya di Raja-Raja tadi dituliskan, dan ini juga ditulis kembali oleh Nabi Yesaya, ya, bahwa doa kita harus dengan kesungguhan hati. Tuhan memberi kesempatan yang kedua, perpanjangan umur 15 tahun. Ya, Hizkia sembuh dari sakit. Nah, ketika Raja Babel, ya, Merodah Baladan, nah, datang dengan simpati, ya, dengan membawa surat dan pemberian. Nah, saking senangnya Hizkia, apa yang dilakukan? Nah, ini yang tidak disukai. Ya, apa yang dilakukan? Saking senangnya Hizkia, dia akhirnya apa? Pamer. Ya, dia tidak mengatakan bahwa aku mendapat mujizat daripada Tuhan, ya, aku mendapat mujizat daripada Tuhan, tetapi justru dia pamer kekayaan, ya, mengajak sekeliling gedung harta bendanya, emas peraknya, rempah-rempah dan minyak-minyak berharga, gedung persenjataannya, segala yang terdapat di perbendaharanya. Tindakan ini mendapat kecaman dari Tuhan. Nah, kita akan baca ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaan. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah kau katakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang tidak akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara mempelai Kristus dan keluarga besar Community of Miracle. Nah, setelah peristiwa itu, apa yang dikatakan oleh Hizkia, dan dari keturunan akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida istana Babel. Hizkia menjawab padanya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Keluarga besar Community of Miracle,
Bagaimana ketika Hizkia mendapat kesempatan yang kedua, tapi dia tidak menyatakan sukacita, tidak menyatakan kabar bahwa saya mendapat satu anugerah, saya mendapat mujizat yang daripada Tuhan. Ini yang tidak diceritakan. Justru dia memamerkan segala kekayaan dan sebagainya. Dan akhirnya nubuatan itu benar-benar terjadi atas bangsa Israel. Kiranya dari perenungan Hizkia ini, kalau kita mengalami sesuatu mujizat dalam kehidupan kita, apa yang akan kita perkatakan? Yang pertama tadi, apa yang akan kita persiapkan kalau tiba-tiba seperti Hizkia didatangi oleh Yesus? Dan yang kedua, apa yang akan kita perbuat ketika kita mendapat mujizat yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita akan seperti Hizkia? Lupa mengucap syukur, lupa akan kebaikan Tuhan. Justru dia memamerkan segala kekayaannya, yang pada akhirnya kita tahu apa yang dimuatkan oleh Nabi Yesaya itu benar-benar terjadi. Mempelai Kristus dan keluarga besar komunitas Community of Miracle. Mari mengikuti perenungan kita. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita saat ini? Sampai di mana perjalanan hidup kita saat ini? Itu menjadi sangat penting. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami sangat terbatas. Kami tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan panggil. Ajar kami untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kami. Dan ketika kami mendapatkan sesuatu berkat yang daripada Tuhan, biarlah mulut dan lidah kami hanya mengucapkan syukur, menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan keajaiban-Mu, menyaksikan kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari kesalahan-kesalahan Hizkia, Tuhan, ketika Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua. Terima kasih, berkati seluruh pengurus Community of Miracle, baik dari ketua umum sampai ketua-ketua bidang, dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya komunitas ini Engkau berkati Tuhan, dan komunitas ini juga boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mengucap syukur untuk semuanya, dan biarlah kasih setia dan anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.